Oke teman-teman semuanya, kali ini kita dapat kasus gambar TV-nya ini gelap, kemudian blobor. Jadi ini lebih dominan sedikit kemerahan ya, karena dia dasarnya ini gelap. Ini penyebabnya bisa diakibatkan beberapa macam. Nah, untuk itu ikuti terus tutorialnya sampai selesai. Jadi jika teman-teman mendapati kerusakan khususnya lagi untuk TV LG seperti ini, yang kerusakannya itu gambarnya blobor, yang pertama sekali teman-teman lakukan adalah ukur tegangan untuk tegangan 180 volt ya, atau tegangan video, yaitu pada kaki positif elko 4,7 250 volt. Ini dia, jadi yang warna hitam ini adalah kaki positifnya. Untuk tegangan normalnya sekitar 170-an sampai 180-an. Nah, kita nyalakan TV-nya. Oke, sudah menyala. Di probe hitam sudah kita selipkan di ground tabung. Lalu kita akan ukur tegangannya. Kalian bisa lihat tegangannya hanya 139 volt. Ini yang mengakibatkan gambarnya itu jadi blobor. Nah, sebenarnya sudah pernah saya upload kasus seperti ini di video tutorial saya sebelumnya. Namun karena ini ada dua kasus, yaitu gambarnya blobor dan dia gelap kemerahan, maka ini sebaiknya juga akan saya beritahukan buat teman-teman. Dan untuk yang ini adalah kasus yang sudah pernah, namun untuk mengingatkan kembali ya. Jadi ini kalau sudah seperti ini tegangannya drop, ini biasanya elko nya sudah lemah teman-teman. Jadi kita ganti elko nya ada dua buah, yaitu elko nya satu di sini, kemudian di sini. Nah, ini sepertinya elko nya sudah pernah diganti, namun tidak seperti bawaannya. Sepertinya elko nya 10 UF 250 volt. Kalau bawaannya sih 4,7 UF 250 volt, dua buah. Nah, kalau gitu kita ganti, lalu kita akan lihat hasilnya bagaimana. Kalau yang blobornya ini tadi, kemudian kalau untuk yang gambarnya gelap kemerahan, itu nanti akan kita cek di bagian penguat warnanya nih, di pin katoda KR, KB, KG. Tapi nanti ya, ini dulu kita selesaikan. Nah, jadi sudah kita lepas elko nya, kita akan ukur. Kita gunakan tester apa enaknya ya, tester analog saja ya, karena kebanyakan mungkin teman-teman di rumah banyak yang punya analog. Kalau digital takutnya nanti teman-teman bingung ya, jadi mungkin ada sebagian yang nggak punya, nanti jadi bingung. Jadi kita pakai saja multi tester analog ya. Kita akan cek. Ini kita gunakan skala kali 1K. Kalau yang masih bagus, maka dia akan bergerak jarum tester ke angka 4 lebih ya, karena di sini 4,7 skala kita gunakan parameternya pada 0 sampai 10. Nah, ini sepertinya masih oke. Kemudian yang sepertinya salah cabut. Oke, ternyata kita salah cabut teman-teman. Ini dia ternyata telco nya. Ini berarti bukan untuk telco tegangan 180 ya. Kita akan cabut telco yang untuk 180 volt.
Nanti kita kembalikan lagi. Nah, ini dia. Ini elkonya. 4,7 250 volt. Kalau yang elko yang satunya tadi sudah jelas masih bagus ya. Nah, ini bisa kalian lihat ternyata elko-nya sudah rusak teman-teman, sudah tidak naik lagi. Perhatikan jarum tester, skala tetap kali 1K ya. Lihat jarum tester tidak bergerak sama sekali. Ini yang mengakibatkan gambarnya jadi blobor. Ini tadi elko 47035 nya, nanti kita pulangkan saja lagi. Ini elko apa ini ya, ke vertikal ternyata. Panasnya Bu, enak. Kita yang bawa apa berlengkap. Iya, ternyata ke vertikal ini teman-teman. Jadi nggak ngaruh. Ya hanya berpengaruh kalau gambarnya mungkin mengecil. Ini kita sudah punya pengganti yang baru. Perhatikan kalau yang masih bagus, jarum testernya bergerak di angka 4 lebih ya. Jadi parameternya 0 sampai 10. Jadi untuk menjaga kemungkinan kedepannya, sepertinya elko-nya harus kita ganti saja dua-dua supaya lebih aman ya. Karena kita nggak tahu elko-nya yang satu ini apakah masih bisa bertahan atau tidak, walaupun diukur masih bagus, namun lebih baiknya saja kalau kita ganti saja, karena kalau dua-dua baru kemungkinan akan lebih awet. Setelah ini kita ganti, nanti akan kita nyalakan TV-nya dan akan kita lihat gambarnya apakah masih blobor ya. Kalau yang warnanya gelap kemerahan itu biasanya kerusakan pada tabung atau CRT. Nah, kita akan kerjakan juga nanti. Kita akan bagikan buat teman-teman semuanya bagaimana cara penanganannya. Itu jangan skip videonya supaya teman-teman tahu cara mengatasinya ya. Ini coba kita tes ya. Sudah kita ganti elko-nya dan saatnya kita akan tes bagaimana hasilnya. Nah, perhatikan sekarang gambarnya sudah tidak blobor lagi, tapi kalau gelap kemerahannya masih bisa dilihat. Kita nggak pakai gambar dari stasiun TV, takutnya soalnya sering kena hak cipta teman-teman. Itu jadinya saya sebenarnya nggak pernah suka kalau dimasukkan channel dari stasiun televisi, karena sudah berapa kali saya upload terakhirnya diklaim hak cipta. Jadi seperti ini saja, semoga bisa dipahami. Jadi ini tinggal satu permasalahan lagi, yaitu gambarnya gelap dan kemerahan. Namun kalau di kamera mungkin kelihatan lebih terang ya, mungkin itu dari efek kamera ya. Namun kalau di sini gambarnya sedikit atau separuh gelap lah kalau dibilang. Nah, jadi cara penanganan yang kedua adalah sebagai berikut. Jadi teman-teman harus punya alat outdoor CRT ya, alat tembak tabung atau suntik tabung seperti ini. Ini sudah saya rakit sendiri. Kalau teman-teman belum punya, silahkan lihat di
video saya sebelumnya. Di situ sudah saya berikan tutorialnya bagaimana cara membuat alat lur CRT, dan ini sudah saya buktikan banyak sekali kasus-kasus yang berhubungan dengan CRT yang lemah itu bisa teratasi. Alhamdulillah sudah sekitar 70-80% berhasil ya. Sisanya terkadang memang ada yang tidak berhasil, karena memang di dalam usaha kita merestorasi atau menembak CRT ini tingkat keberhasilannya hanya sekitar segitu ya. Jadi nggak juga memastikan dengan cara kita ini pasti 100% berhasil. Namun alangkah baiknya kalau kita gunakan alat ini, setidaknya bisa membantu kita menolong orang yang seharusnya ganti tabung, jadi bisa tanpa ganti tabung ya. Nah seperti itu. Jadi yang kedua, punya soket kosong seperti ini, sesuaikan dengan leher tabungnya. Ini yang besar, leher besar, jadi kita gunakan leher besar juga. Untuk leher besar, pin yang akan kita ketahui adalah ini 9 pin, yang 2 kanan kiri ini ujung-ujung ini kosong, jadi pinnya itu adalah ini pin KB, meter 1, meter 2, KR, G2, KG atau katoda green ya, tadi KR katoda red, KB katoda biru atau blue, kemudian yang terakhir adalah ground. Nah seperti itu. Jadi kita akan ukur dulu emisinya dengan cara seperti ini. Dengan cara mengukur emisi seperti ini, maka kita tahu apakah tabung ini lemah atau masih bagus, seperti itu. Jadi kita biar lebih tahu permasalahannya itu di tabung atau di rangkaian penguat warnanya ini. Nah seperti itu. Ini ter 1 ter 2, silahkan pasang di ter 1 ter 2, terbalik juga nggak masalah ya, seperti ini. Jadi dibalik di sini pun nggak masalah, atau begini nggak masalah. Kemudian ground ini ground bukan groundnya, ini listrik PLN 2 ini yang 0, ini yang 220, line dan netral. Ini juga terbalik nggak masalah ya, cuman kalau saya sih sering membuat, yang sering saya praktekkan itu yang 0 saya bikin di ground seperti ini. Kemudian yang api atau yang 220 ini untuk nembak ke katoda biru, merah, hijau. Nah jadi sudah kita pasang, kemudian colokan listrik dari alat lur CRT ini. Saya sudah tandai yang api mana, yang 0 mana. Di sini ada tulisan A, ini adalah api. Tapi itu terserah teman-teman ya, ini hanya bagi saya sendiri. Kalau mau dicontoh juga boleh. Yang api yang nyala ya, kalau kita tes pen. Nah ini api. Jadi yang A, yang 0 ground ya. Namun hati-hati dengan kabel yang ini, karena ini kabelnya adalah kabel PLN, jadi nggak boleh sembrono, harus hati-hati benar, karena kalau tidak bisa kesetrum ya. Kita akan nyalakan, sudah, lalu akan kita biarkan kurang lebih sekitar setengah menit sampai 1 menit. Kemudian gunakan tester analog pada skala kali 1K untuk mengetahui nilai emisi yang ada pada masing-masing katoda. Nah saya rasa sudah ya. Nah, kita akan ukur probe hitam pada ground atau 0 dari alat tembak CRT kita, kemudian probe merah pada pin katoda masing-masing. Perhatikan pergerakan jarum tester. Kalau yang masih bagus itu nilainya di angka 8 lewat ya, sampai 10.
bergeraknya, perhatikan ya. Nah ini sampai di angka 10, artinya katoda biru masih oke. Kemudian ini katoda merah bergerak hanya sampai di angka 4. Perhatikan di angka 4, ini berarti lemah. Kemudian katoda hijau bergerak sampai di angka 10. Nah, di sini sudah kita bisa simpulkan bahwasanya emisi di katoda warna merah itu lemah. Kita ulangi, ini dia. Tadi kalau memang nggak kelihatan ya, maaf karena kita pegang kamera sendiri. Perhatikan hanya pada angka 4 pergerakan jarum taser. Nah, jadi saatnya kita akan suntikkan tegangan 220 VAC ini ke katoda. Perhatikan yang bermasalah dulu ya, yang warna merah. Untuk tegangan heater ini kita bikin selektor tegangan yang garisnya 1 itu adalah tegangan 6 volt dan garisnya 2 ini adalah 9 volt. Ini kita gunakan 6 volt dulu. Kalau bandel nanti bisa gunakan yang 9 volt. Lampu berkedip-kedip itu menandakan kotoran di dalam katoda itu lagi dibersihkan ya. Usahakan lampu sampai menyala teman-teman, jangan hanya ditempel-tempelkan saja. Kalau bisa lampunya sampai menyala, itu tandanya bahwasanya katodanya sudah bersih dari kotoran. Kita akan tunggu beberapa saat sampai lampunya menyala terang semua. Nah, ini sudah mulai menyala terang ya, tapi kita tunggu sampai menyala terangnya memang sempurna, itu harapannya. Kalau dia menyala terang sempurna artinya kotoran di katoda itu sudah bersih. Ini untuk yang katoda warna merah. Nanti setelah yang warna merahnya sudah normal, kita akan lanjutkan ke katoda biru dan hijau. Walaupun tadi diukur emisi masih bagus, tapi perlu juga sekaligus kita bersihkan juga. Nah, ini jadi sudah sekitar setengah jam teman-teman, dan hasilnya lampunya sudah lumayan terang ya. Jadi sepertinya sudah oke. Kita akan pindah ke katoda warna hijau sebelahnya. Kita tunggu dulu beberapa saat sampai lampunya menyala terang ya. Untuk saya pribadi biasa saya lakukan adalah seperti ini sampai lampunya nanti menyala terang, lampu indikator dari hardware CRT kita. Jika tidak menyala terang, ada juga yang kadang berhasil namun lebih rentan untuk kembali kepada kerusakan awalnya ya. Tapi kalau sudah menyala terang seperti ini, biasa sih lebih awet, tapi tidak menjamin 100%, tapi sesuai dengan pengalaman saya. Nah, kalau dia mungkin lambat, kita bisa naikkan tegangannya pada tegangan 9 volt seperti ini. Ini jadi ada selektor untuk 6 dan 9. Ini yang 6 kita pakai, lalu kita akan gunakan yang 9. Perhatikan lampu dari alat CRT kita langsung menyala ya. Ini karena sudah kita naikkan tegangannya. Namun jangan lupa nanti setelah menyala terang kembalikan lagi ke tegangan 6 volt, karena tegangan 6 volt ini adalah yang ideal untuk tegangan normal dari CRT. Kalau 9 ini kebesaran, tapi kalau untuk dalam proses penyuntikan tabung ya nggak masalah ya, supaya lebih cepat prosesnya seperti itu. Nah, seperti ini, lalu kembalikan lagi ke 6 volt.
ulangi lagi, kemudian nanti setelah terang kembalikan lagi sampai berulang-ulang, sampai nanti di tegangan 6 volt VAC. Ini heater ya, untuk heater soalnya itu nanti pada 6 volt cahaya lampunya sudah tidak redup lagi. Nah seperti itu. Jadi kita akan tunggu beberapa saat sampai nanti lampunya sudah menyala terang pada tegangan 6 volt AC. Oke ya, jadi sudah kurang lebih 2 jam lebih, hampir 3 jam, tapi sepertinya tabungnya memang bandel teman-teman. Hanya satu pin katoda warna merah saja yang bisa kita berhasil nyalakan ya. Kalau yang pin katoda warna hijaunya ini sebatas itu. Ini yang warna biru kosong. Kita akan ukur emisinya. Jadi kalau mengukur emisi, colokan untuk alat tembak door CRT nya itu dilepas. Lalu kita akan ukur katoda warna hijau, ini merah, dan ini biru. Kalau untuk ukuran emisi sudah menunjukkan nilai yang bagus, namun lampu tidak menyala. Nah, jadi alternatifnya kita akan coba saja. Ini kita akan dinginkan beberapa saat, kita akan lihat hasilnya. Karena kalau kita tunggu sampai menyala terang, mungkin bisa akan berjam-jam lagi ya. Kita akan lihat saja hasilnya kalau seperti ini bagaimana hasilnya. Karena kalau emisi sudah kelihatan bagus, hanya kendalanya lampu dari alat door CRT kita tidak menyala dengan sempurna semuanya. Untuk kasus lain saya pernah juga dapat seperti ini, hasilnya lumayan bagus, tapi ada juga untuk kasus yang lainnya lagi ternyata gambarnya tidak berhasil kita pulihkan dengan sempurna. Nah, kita akan lihat hasilnya bagaimana. Sekarang layar CRT sudah tidak panas lagi, sudah sekitar ada kurang lebihnya 15 menitan kita diamkan. Kita akan nyalakan, kita akan lihat hasilnya bagaimana, apakah cukup berhasil atau bagaimana ya. Kita akan lihat, kita akan nyalakan. Ternyata lumayan teman-teman ya, warna hijau, merah, biru sudah kelihatan cukup tajam, walaupun tidak 100% sepertinya, tapi sudah lumayan daripada cukup ya, mendekati normal sekitar 80-90%. Nah seperti itu. Jadi pelajaran kita kali ini untuk perbaikan TV dengan kerusakan gambarnya gelap dan blower tadi ya. Kerusakannya disebabkan oleh RQ 4,7250 volt dan CRT yang sudah lemah di bagian katoda merahnya. Triknya kita gunakan tadi alat tembak tabung kita, atau kita restorasi, dan hasilnya seperti ini. Jadi terima kasih sudah menonton tutorialnya sampai habis. Semoga saja banyak bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.